izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurrahmi. Saya Keisha Maulida Putri. Saya Nur Aziza. Saya Syahila Barisardaka. Saya Reza Nur Alia. Jadi hari ini kita akan bahas topik yang lagi rame banget nih dibahas sama semua orang sekitar, yaitu Society 5.0. Jadi lanjut ke pembahasannya. Wah, sebenarnya keren banget ya. Tapi aku masih agak bingung nih, Society 5.0 itu apa sih? Jadi, Society 5.0 ini adalah di mana konsep ini diperkenalkan oleh negara Jepang, di mana manusia dan teknologi itu hidup berdampingan, tetapi pusatnya itu tetap pada manusia. Maksudnya gimana tuh berpusat pada manusia? Bukannya sekarang manusia juga pakai teknologi? Jadi di Society 5.0 ini, teknologi kayak AI, robot, mesin, dan lain-lain itu bakal dipakai buat ngebantu manusia, bukan untuk ngegantiin manusia. Oh, jadi ini lanjutan dari industri 4.0 gitu ya? Bener banget. Nah, kalau industri 4.0 itu berpusat pada mesin dan industri, sedangkan Society 5.0 itu berpusat pada kehidupan manusia. Berarti nanti semua bisa dihubungkan sama teknologi dong? Iya, contohnya itu sekarang itu ada namanya Smart City. Di Smart City ini nanti itu ada lampu jalan yang bisa hidup secara otomatis. Terus ada pelayanan kesehatan digital juga. Jadi semuanya itu di situ serba gampang dan efisien. Jadi gimana nasib orang yang belum bisa pakai internet atau gadget? Nah, itu dia tantangannya. Di era sekarang kita tuh harusnya ada pelatihan digitalisasi biar semua orang itu bisa menggunakan gadget. Tapi kayaknya kalau di Indonesia butuh waktu lama ya untuk sampai ke sana. Mungkin iya, tapi sekarang udah beberapa jalan ke arah sana kok. Sekarang kan udah semuanya tuh serba beralih digital ya, misalnya sekolah digital, sekolah online, terus belanja online, terus kita juga bisa kerja dari rumah. Nah itu juga menjadi contoh kecil dari bagian Society 4.0. Terus Society 5.0 itu cuma soal teknologi doang? Enggak, justru di sini tuh sisi pentingnya itu pada manusia. Jadi teknologi itu kita pakai buat ngebantu kebutuhan manusia aja. Misalnya dan kehidupan sehari-hari itu kayak robot kita bisa pakai untuk pekerjaan yang berat, atau enggak kita bisa pakai AI untuk riset data supaya lebih cepat dan efisien. Nah, gitu guys. Jadi 5.0 itu tidak menghilangkan manusianya ya, tapi kita dibantu oleh teknologi. Keren banget ya. Tapi kalau semua serba otomatis, nanti manusianya jadi males. Enggak sih, kita bisa menggunakannya dengan bijak. Jadi semuanya itu nggak serba gampang gitu lah. Tapi aku penasaran deh, Society 5.0 itu gimana sih? Kayak dunia ideal gitu kan, yang semua nyaman, semua canggih. Tapi apa beneran itu bisa terjadi? Sebenarnya setiap konsep itu pasti ada kekurangannya sih, Nat. Tapi intinya itu ini untuk keseimbangan kehidupan. Oh, kalau gitu peran kita sebagai generasi muda ini apa? Menurutku, peran kita yang belajar dan siap beradaptasi. Jangan cuma jadi pengguna, tapi nggak paham gimana teknologi itu bekerja. Bener banget, jangan sampai semakin canggih teknologi kita jadi cuek sama lingkungan sekitar. Nah, itu penting, soalnya teknologi bisa bikin kita lupa dengan dunia nyata. Oh, aku baru sadar, ternyata Society 5.0 itu bukan tentang soal robot yang menguasai dunia, tapi tentang manusia yang pintar pakai teknologi secara baik. Betul banget, jadi teknologi itu alat, bukan buat gantiin kita semua. Dan juga masa depan itu nggak perlu ditakutin, asal kita mau belajar dan terbuka sama perubahan. Setuju, jadi kuncinya itu adaptasi, belajar, dan tetap punya nilai kemanusiaan. Nah, itu dia guys penjelasan dari kami tentang Society 5.0. Jadi, dari podcast kita kali ini, semoga kalian semua paham ya sama penjelasan kita. Setuju! Setuju!